Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dwi Agustian dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas Manajemen E. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua artikel, yaitu tentang SIM dan SIA. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu saham, dan yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun di aplikasi investasi saham atau trading, yaitu aplikasi RTI Bisnis dan Stockbit. Ini merupakan artikel tentang SIM. Selanjutnya, ini merupakan artikel yang kedua, yaitu tentang SIA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian saham, segmentasi pasar, mengidentifikasi pasar, alasan naik turunnya saham, lalu istilah dalam saham. Untuk yang pertama, yaitu pengertian saham. Saham adalah sebuah tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaan orang tersebut di sebuah perusahaan. Biasanya saham dijual dalam bentuk surat. Untuk yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses mengidentifikasi dan menganalisis kelompok pembeli di pasar produk dengan karakteristik tanggapan yang hampir sama. Mengapa diperlukan segmentasi pasar? Karena kebutuhan atau keinginan konsumen yang berbeda-beda. Konsumen mempunyai preferensi dan prioritas dan pola konsumen yang berbeda. Kemampuan perusahaan untuk memasukkan kebutuhan atau keinginan konsumen sangat terbatas. Selanjutnya, mengidentifikasi pasar. Setelah pasar diputuskan, akan disegmentasikan satu atau lebih variabel dipilih untuk mengidentifikasi segmen. Karakteristik dari manusia dan organisasi. Yang ke-1, pasar konsumen. Pasar konsumen dibagi menjadi dua, yaitu geografi dan psikografi. Yang pertama, geografi. Lokasi dan demografi atau usia, pendapatan, pendidikan. Dan selanjutnya, psikografi atau gaya hidup dan kepribadian. Yang kedua, pasar organisasi.
tipe industri, ukuran perusahaan, dan yang terakhir tingkat perkembangan industri. Untuk alasan naik turunnya saham, yaitu yang pertama proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, dan yang keempat inflasi dan deflasi. Yang terakhir adalah istilah dalam saham. Istilah dalam saham yang pertama blue chip, middle cap, dan small cap. Blue chip merupakan saham lapis 1 yang berfungsi menggerakkan indeks harga saham gabungan atau IHSG dengan kapitalis pasar mencapai di atas 10 triliun. Saham blue chip umumnya memiliki harga tinggi, volatilitas cenderung rendah dan memiliki fundamental perusahaan yang kuat. Middle cap merupakan saham lapis kedua dengan kapitalisasi pasar antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Saham middle cap cenderung stabil dan dikategorikan sebagai saham perusahaan yang masih berkembang. Saham small cap atau saham lapis 3 yang merupakan saham dengan kapitalis pasar di bawah 500 miliar. Yang kedua, bullish dan bearish. Bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Sementara bearish merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Yang ketiga, profit taking, cut loss, and stop loss. Taking profit merupakan aksi ambil untung para investor dengan cara menjual seluruh atau sebagian saham di saat harganya lebih tinggi daripada harga belinya. Cut loss merupakan upaya yang dilakukan investor untuk membatasi kerugian dengan cara menjual saham karena harga saham bergerak berlawanan. Dan untuk stop loss merupakan teknik memasang order yang dibaca otomatis oleh sistem saat posisi harga sahamnya menyentuh level tertentu. Yang keempat, IPO, listing dan delisting. IPO adalah Initial Public Offering atau yang dikenal dengan penawaran perdana saham, di mana perusahaan pertama mencatatkan perusahaannya di Bursa Efek. Listing adalah pencatatan perusahaan di papan pencatatan bursa sementara. Delisting merupakan penghapusan pencatatan di papan bursa. Dan yang kelima, buyback. Buyback merupakan kegiatan membeli kembali saham-saham yang beredar di publik oleh emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Lalu, ini merupakan contoh perusahaan yang menjual sahamnya yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai aplikasi trading atau investasi saham. Sebelum benar-benar melakukan trading atau investasi saham, bagi pemula ada baiknya untuk belajar lebih banyak mengenai seluk-beluk pasar saham dan cara berinteraksinya. Untuk memudahkan dalam belajar, salah satu caranya kalian dapat memanfaatkan berbagai macam aplikasi Android atau iPhone yang menyediakan info mengenai saham dan simulasi trading saham. Nah, di sini saya merekomendasikan untuk kalian yang masih pemula belajar di aplikasi RTI Bisnis dan Stockbit. Kenapa kedua aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk belajar trading dan investasi saham? Yang pertama, RTI Bisnis. Sudah jelas, aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang cukup banyak direkomendasikan untuk dimiliki para investor dan trader saham.
RTI merupakan aplikasi yang menyediakan data terbaru dari Bursa Efek Indonesia secara real time. Lalu, kalian juga dapat mengetahui secara detail mungkin transaksi saham tertentu pada hari tersebut dan histori pergerakan sahamnya dalam sebulan. Yang kedua yaitu Stockbit. Nah, melalui aplikasi Stockbit, pengguna dapat belajar cara bermain saham dengan fitur virtual trading yang disediakan. Demo trading saham sesuai dengan pergerakan data bursa saham Indonesia sesungguhnya. Tak hanya secara virtual, lewat Stockbit, pengguna juga bisa melakukan investasi atau trading saham online secara real. Jadi itulah alasan-alasan kenapa kedua aplikasi ini wajib. Oke, selanjutnya saya akan membahas RTI Bisnis terlebih dahulu dan bagaimana cara untuk membuat akun di aplikasi tersebut. Yang pertama harus kalian lakukan yaitu register. Password minimal 6 karakter, 1 huruf kapital dan 1 nomor. Lalu konfirmasi password tersebut, bukan nomor kalian. Register. Yes. Dan untuk selanjutnya kalian harus ngecek ke email kalian untuk memverifikasi dari aplikasi RTI Bisnis tersebut. Nah, itu udah sukses. Kalau udah, kita kembali lagi ke aplikasi RTI. Yang kedua, login. Harus login lagi. Masukkan email kalian sama password yang tadi kalian bikin. Oke, jadi untuk selanjutnya, apabila kalian sudah membuat akun di RTI Bisnis, kalian tap menu trade, lalu di DX Virtual Online Trading 2.0 kalian register terlebih dahulu dan isi dulu username, password, PIN, dan yang lainnya. Lalu kembali masukkan email dan submit. Yes. Nah, selanjutnya kita kembali masuk email untuk memverifikasi dari RTI Bisnis. Setelah itu kalian login dan masukkan username, password, dan PIN yang sudah kalian tulis tadi. Oke, jadi kita akan membahas ya setidaknya menu yang sering dipakai. Menu yang pertama, trade. Trade ini diperuntukkan bagi kalian yang masih awam dan masih ragu-ragu untuk terjun langsung ke dunia saham. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan para trader atau investor sebelum terjun ke dunia saham yang sebenarnya. Menu kedua. Di menu ini, di menu market, kalian dapat melihat gambar grafik, ya, grafik garis dari pergerakan
IHSG yang periodenya dapat kalian pilih sendiri, seperti periode 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, hingga 5 tahun ke belakang. Langsung saja ke menu yang ketiga, yaitu indices. Nah, di menu ini kalian dapat melihat pergerakan bursa-bursa saham dunia seperti bursa Asia, Eropa, Amerika Serikat, atau yang lainnya. Baik, untuk penjelasan yang terakhir mengenai aplikasi investasi saham atau trading, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat akun di aplikasi Stockbit. Yang pertama-tama kalian harus lakukan adalah daftar. Untuk daftar, kalian bisa menggunakan akun Google, akun Facebook, maupun dengan email. Saya di sini mencoba untuk menggunakan akun Facebook. Buat username kalian. Selanjutnya, buat password kalian minimal 6 karakter. Selanjutnya, nah ini adalah tahap terakhir dalam pembuatan akun Stockbit. Kalian harus memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirim melalui SMS ke nomor ponsel kalian. Kalau sudah menerima SMS dari aplikasi Stockbit, kalian langsung masukkan saja kode verifikasinya. Selanjutnya, nah ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Stockbit. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik dan kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.